Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk besok tanggal 14 Juli 2022. Seperti biasanya, untuk analisa saham harian atau rekomendasi saham harian, saya akan bahas 8 saham untuk bagian pertama, 8 saham untuk bagian kedua ya. Jadi ini bagian kedua. Tadi bagian pertama saya sudah bahas 8 saham, UNTR, ADRO, BEBS, Arto, Boga, NATO, NTMG, dan BP ya. Jadi kali ini saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham PTBA. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk PTBA ya, dia area buy on weakness saya sudah sebutkan 3710 ya. Jadi naik ke atas 3710, 3710 kita boleh buy, naik ke atas 3930 tambah lagi atau average up. Nah di sini yang belum buy, kalau mau buy sekarang boleh aja ya. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 4130 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 4250 boleh tambah lagi ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan ini untuk acuan kalau mau tambah lagi ya, tunggu sekalian breakout. Kita boleh tambah lagi ya, jadi average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi garis-garis yang di bawah ini untuk pemasangan trailing stopnya atau stop lossnya ya, kurang lebih seperti itu. Memang kalau kita perhatikan PTBA ini sideways-nya lumayan lebar ya, antara 3710 kurang lebih sampai dengan 4130. Jadi sekarang memang masih berusaha untuk mencapai resisten terdekatnya 4130 ya. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau misalnya, oh Pak Sunar saya tunggu aja, nanti kalau dia koreksi tunggu di area buy on weakness di 3710. Artinya kalau dia turun di bawahnya 3710 ya, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya, barusan kita buy. Kalau dia berhasil rebound naik ke atas 3710 ya kita jangan buy dulu ya. Ada kemungkinan dia bisa turun lagi testing area berikutnya lagi, supportnya di 3480 atau 3290 ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Nyantai aja. Ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas ya. Memang masih cenderung sideways ya. Tapi masih memungkinkan, masih cukup bagus ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya BRPT sudah saya bahas juga, 860 ke atas sudah kena, 890 sudah kena ya, seperti itu ya. Jadi yang ngikutin rekomendasi saham sebelumnya sudah saya gambarkan. Target price berikutnya di 925. Posisi sekarang yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya ya, karena 890 ke atas dia gagal, harusnya sudah pasang ya. Kalau misalnya belum pasang aja trailing stopnya di 860 dan maksimum stop lossnya di 835 atau pakai acuan low-nya hari ini di 830 ya, kalau mau pasang stop lossnya di sana. Nah kalau misalnya belum buy, itu ada dua pilihan. Kalau misalnya Anda mau tunggu koreksi, misalnya Pak Sunar saya tunggu koreksi aja, nanti kalau dia sudah berhasil rebound lagi barusan buy, boleh tunggu di area 820 atau 835 kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 835, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 835 ya. Jadi kalau turun lagi bukan berarti langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil mantul atau rebound barusan kita buy ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Berikutnya untuk ASA. ASA ini sudah saya bahas sebelumnya juga ya. Hari ini ada menanyakan Pak Sunar, target price-nya 244 sudah tercapai ya. Di grup ada yang menanyakan gitu, terus kemudian ada yang terima kasih juga ke saya, oh Pak Sunar, saya ikutin channel Pak Sunar, ini videonya saya sudah sampai 244 tadi take profit ya, boleh aja ya seperti itu ya. Jadi kalau posisi sekarang ini kan masih cenderung mengarah ke atas ya, jadi kalau mau buy boleh aja. Stop lossnya pasang di 214 ya, ini garis support berikutnya. Kalau mau buy sekarang boleh aja bertahap aja, nanti kalau dia berhasil naik ke atas 262 tambah lagi, naik ke atas 280 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 280 berikutnya setiap kelipatan 20 rupiah aja ya, tapi saya nggak gambarkan garisnya ya, nanti terlalu banyak garisnya. Jadi kalau naik ke atas 20 rupiah ke atas kita tambah lagi atau average up. Perlu diperhatikan bahwa ASA ini dia barusan IPO ya, seperti itu ya. Memang sebelumnya saya sudah profit waktu di IPO ya, jadi saya belinya di harga IPO, kemudian dia berhasil naik arah, tapi saya sudah pasang trailing stop, sudah jual ya. Ya udah saya nggak beli lagi ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena masih belum ada track recordnya. Kalau mau buy sekarang, saran saya sih masih belum ya. Tapi bagi Anda yang mau belinya sebagian aja, coba-coba trading ya boleh aja. Selama di sini intinya ya, selama dia bertahan di atas 214 sebenarnya masih ada harapan ya, seperti itu, untuk breakout lagi ke atas 300 ya. Mau buy boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Kenapa bertahap Pak Sunar? Karena seringkali volumenya hilang ya, seperti itu ya. Masalahnya di sana. Ini kalau kita perhatikan sini ya, kada turun dia naik, volumenya besoknya memang kecenderungan masih cukup bagus ya ini ya, tertahan ya, nggak low-nya nggak lower low gitu ya.
Nah, tapi masalahnya kan volumenya dia berkurang jauh ya. Seperti itu ya. Jadi fluktuasinya dia lumayan tinggi ya volumenya seperti itu. Jadi jangan kaget kalau misalnya Anda beli terus kemudian loh kok sepi banget besoknya ya. Memang volumenya seperti itu. Resikonya cukup tinggi, kalau nggak berani ya lebih baik pilih saham yang lainnya atau belinya sedikit aja bertahap ya. Kalau dia naik tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk RMKI ya. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Target 760 dia sudah breakout. Jadi kalau yang mau buy silahkan pasang stop lossnya di 730 ya, yang sudah punya ya. Maksimum stop lossnya pasang di low-nya hari ini di 680. Jadi kalau mau buy boleh aja, buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp20 ya kalau mau tambah lagi atau average up. Ini target price terdekatnya di 850. Itu saya ambil dari Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi sebelumnya saya tarik garis dari bawah, swing low yang pertama, kemudian ini high, kemudian pullback koreksinya. Jadi ini target price berikutnya di 850 ya. Kenapa saya menggunakan Fibonacci extension? Karena dia cukup akurat ya. Ini sebelumnya sudah tergambarkan ya, targetnya 127,2% sudah tercapai. Hari ini dia berhasil breakout ya, target berikutnya sekitar kurang lebih Fibonacci extension 161,8%, sekitar 850 ya. Nanti di video deskripsi di bawah ini ada video edukasi mengenai penggunaan Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Yang tertarik silahkan ditonton ya, ada 3 video, nanti saya kasih linknya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Berikutnya untuk Avia. Ini saya nggak tahu ya kenapa kok naik lagi, apakah ada aksi korporasi, stock split atau right issue dan lain-lain. Saya nggak baca beritanya terus terang aja, tapi di sini saya baca fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 920. Nah 970 adalah resistance terdekatnya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas, target berikutnya di 1000. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja. Kenapa? Karena afternya masih cukup bagus. Kalau misalnya, wah Pak Sunar saya takut ini sudah 4 candle hijau. Biasanya 4 candle hijau dia cenderung sideways, kemudian nggak lama turun lagi ya. Ya kalau takut ya tunggu aja area buy on weakness-nya di sekitar area 845 sampai dengan 870 ya di sini ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 870 atau di bawahnya 845 ya, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya barusan kita beli. Kalau dia belum berhasil rebound, belum mantul ya kita jangan buy dulu ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Jangan terlalu banyak ya, karena dia seringkali volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Ini contohnya di sini ya. Dia naik sedikit ya volumenya, kemudian besoknya koreksi, volumenya naik, kemudian besoknya lagi hilang ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu banyak ya, maksud saya seperti itu. Kurang lebih cukup untuk Avia. Berikutnya untuk TBG masih konsolidasi ya, jadi jangan kaget setelah 2990 ke atas, ini 2890 mulai rebound lagi. Kalau yang mau buy silakan ya. Memang dia ada tender offer, saya nggak tahu sampai kapan ya di 3.200. Tapi kita jangan salah paham ya, berarti kalau kita buy sekarang nanti saham kita bisa di buyback di 3.200, belum tentu ya. Karena buybacknya itu dia ada jatahnya ya, kalau salah seperti itu ya. Belum tentu punya kita yang kena buy ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu mengharapkan pasti nanti di buyback lumayan Pak Sunar ke 3.200 pasti ke sana. Belum tentu ya. Jadi jangan salah paham, bukan di buyback semuanya ya. Tender offer itu sebagian aja sejumlah dengan yang sudah disebutkan seperti itu ya. Dan harga waktu pelaksanaannya juga sudah disebutkan. Jadi belum tentu punya kita kena buy ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup lah ya untuk TBG masih sideways di 2890 sampai dengan 2990. Memang fluktuasinya tinggi ya, jadi jangan kaget kalau sudahnya itu 2990 kan saya sudah sebutkan ya. Nggak lama lagi dia bisa lagi turun ke bawah lagi ya. Jadi ini sidewaysnya 2890 sampai 2990. Kalau mau trading di sini ya lumayan lah ya. Ini sudah berapa kali ya lumayan kena ya. Rp100 ya kalau dikumpulkan ya lumayan ya. Tapi jangan lupa pasang stop lossnya. Yang penting strateginya adalah kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up ya, biar diatur sendiri ya. Mungkin tengah-tengahnya antara Rp50 ya. Kalau dia naik kita tambah lagi ya, seperti itu ya. Lipatannya maksud saya ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Ada kemungkinan dia bisa turun dalam ya. Apalagi kalau dia gagal bertahan di atasnya 2820 ya. Dia bisa turun di bawahnya 2750. Nah takutnya kalau dia turun pada 2750 ini bisa tembus ke bawah 2690. Turun lagi ini bisa lumayan dalam ya. Bisa sampai ke 2300 sampai 2400. Ya bukan berarti saya mendoakan turun atau pasti turun, enggak ya. Ini masih sideways, lumayan cukup menarik kalau mau trading sidewaysnya 2890 dan 2990. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya tower. Ini juga isu tender offer ya, seperti itu ya. Harganya kalau nggak salah 1.300 nggak salah ya, seperti itu ya. Saya lupa ya.
uh, oleh oleh perusahaan apa, tapi ini ada tender offer juga, tapi jangan lupa ya, bukan berarti nanti beli sekarang nanti otomatis cuan, enggak ya, seperti itu ya. Uh, Nanti saham kita dibeli karena ada tender offer, enggak ya, karena ada kuotanya, belum tentu punya kita yang kena beli ya, seperti itu ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya area buy on weakness dan sebelumnya di 1040 ya, tapi berhubung dia higher high, kalau yang mau tunggu buy on weakness tunggu di area 1085 aja ya. Kalau misalnya 1085 nggak sampai ke sana, dia breakout naik ke atas 1170, kalau yang mau buy high sell higher silakan ya, naik ke atas 1200 tambah lagi target price berikutnya di 1225. Terus kemudian berikutnya lagi saya kasih ya sekitar 1300-an itu untuk tower ya. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Jadi terlepas dari aksi korporasi tender offer ya, kalau kita perhatikan di sini ya, dua candle merah, satu candle hijau, dia bisa breakout ke atas. Apakah dalam minggu ini dia bisa breakout ke atas 1170 ya, kita belinya mudah aja ya. Kalau belum punya, kalau mau trading buy high sell higher ya naik ke atas 1170 kita buy, naik lagi ke atas 1200 yang mana adalah swing high dari tanggal 8 Juli ya. Kita boleh tambah lagi atau average up, target berikutnya di 1225. Kalau naik lagi mau tambah lagi ya boleh aja 1300. Jadi sistemnya average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Apalagi kalau sudah turun di bawahnya 1040 ya. Ada kemungkinan dia bisa turun lagi di bawah 1000. Kalau sudah di bawah 1000 dia bisa sampai dalam ya, sampai 870 di sini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, garis-garisnya ya, untuk pemasangan trading stop atau stop lossnya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi, kita beli average up atau buy up istilahnya seperti itu ya, atau buy high sell higher kalau yang mau trading breakout ya, seperti itu. Berikutnya untuk UNTR masih sideways-nya dia lama ya, seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk Unilever ya, UNVR ya, ini sideways-nya dia di antara sekitar 4710 sampai dengan 5000, 5100 lah, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja buy-nya bertahap atau tunggu area buy on weakness di 4710. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4710, kalau berhasil rebound di sana kesempatan kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan Rp50, kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up ya, atau Rp100 ya. Kalau misalnya nggak mau terjebak di sideways-nya ya, tunggu di area buy on weakness di 4340, maksimum di 3.800 ya. Kalau di bawahnya 3.800 jangan buy on weakness lagi ya. Nanti ceritanya bukan buy on weakness tapi tangkap pisau jatuh, karena kalau dia gagal bertahan di atas 3.800 dia bisa lower low lagi di bawah ya, seperti itu ya. Memang kalau kita perhatikan ini masih sideways, tapi setahu saya ya Unilever ya, kalau dia sideways-nya lama ya kan, dia bisa sampai 9 bulan ya sideways ya, dia pernah ya, seperti itu ya. Tapi dia kalau sudah breakdown dari sideways areanya, breakdown itu artinya turun ke bawah, itu dia turunnya bisa dalam ya koreksinya, jadi hati-hati ya. Tapi kalau dia berhasil breakout ke atas sidewaysnya ya, dia naiknya juga bisa tinggi karena sebelumnya dia sudah turun dalam ya. Jadi strateginya di sini istilah bahasa Inggrisnya itu wait and see ya. Kalau Anda mau buy ya silakan, tapi bertahap aja, jangan terlalu agresif, nyantai aja ya. Kalau ada sisa untung, mungkin profit dari saham lainnya mungkin mau dimasukkan di Unilever ya, sebagian boleh aja, bertahap aja. Kurang lebih strateginya seperti itu ya. Cukup ya, ini sudah 16 saham. Jangan lupa cek bagian pertama. Seperti biasanya saya ucapkan selalu doa saya ya, semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Jangan lupa cek yang bagian pertama videonya ya. Kurang lebih sekian. Terima kasih banyak.